Eksekusi lahan sebuah SMK di Lumajang, Jawa Timur berlangsung ricuh. Kepala Staf Angkatan Darat datangi keluarga sejoli yang dibuang di Sungai Serayu. Thailand akan menantang Indonesia dalam final Piala AFF 2020. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore bersama saya Stefani Patricia dan rekan saya Davi Pratama yang akan bergantian menyampaikan informasi selama 2 jam ke depan. Selamat sore Davi, ada informasi apa untuk mengawali iNews sore hari ini? Ya, selamat sore Stefani dan pemirsa. Selain 3 informasi tadi, kita awali iNews sore dengan informasi terkait eksekusi lahan di sebuah SMK di Lumajang, Jawa Timur pagi tadi yang berlangsung ricuh. Ratusan siswa histeris saat berusaha menghalangi eksekusi. Kericuhan terjadi saat ratusan siswa SMK Wirayuda Sakti Nusantara Lumajang, Jawa Timur mencoba menghalangi eksekusi lahan sekolah mereka. Mereka berteriak dan menangis histeris. Misi kita adalah menendang pengadilan negeri. Sambil memblokade akses jalan veteran dengan ban bekas, mereka berorasi menuntut agar PN Lumajang menunda eksekusi sekolah mereka. Polisi berencana akan memediasi pihak sekolah dan pemilik lahan. Sementara pihak sekolah meminta waktu 3 tahun untuk menyiapkan gedung sekolah baru di lokasi lain dan menyelesaikan pemindahan 400 siswa. Keputusan sudah inkrah. Nah, kita sudah menyadari secara hukum, sudah berkekuatan hukum tetap, bisa dilaksanakan eksekusi. Tapi kami dari pihak sekolah memohon agar eksekusi itu ditunda sampai 3 tahun. Maksud dan tujuan 3 tahun, supaya perpindahan siswa yang jumlahnya kurang lebih 400 itu, dan fasilitas gedung maupun peralatan kesehatan, itu bisa dipindah secara proporsional gitu Pak. Sengketa lahan berawal dari perjanjian sewa kontrak yang dilakukan pihak sekolah pada tahun 2015 senilai 1,2 miliar rupiah. Namun pada tahun keempat, pihak sekolah tidak mampu membayar sewa secara utuh. Pemilik lahan pun membawa perkara ini ke pengadilan dan memenangkannya. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman menemui keluarga korban sejoli Handi dan Salsabila yang ditabrak di nagrek kemudian dibuang di Sungai Serayu, Jawa Tengah. Kasat meminta maaf kepada keluarga korban dan menegaskan akan mengawal kasus ini dengan tegas serta transparan. Rombongan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman Senin pagi mendatangi rumah duka korban kecelakaan nagrek. Kasat menemui orang tua korban Handi Saputra yang ditabrak oknum TNI AD, kemudian jasadnya dibuang ke Sungai Serayu, Jawa Tengah. Usai bertemu keluarga Handi Saputra, Dudung menegaskan siap mengawal proses hukum yang melibatkan anggotanya secara terbuka dan transparan. Selaku pembina kekuatan Kepala Staf Angkatan Darat akan bertanggung jawab dan proses hukum berlanjut kepada oknum prajurit TNI Angkatan Darat yang terlibat. Terkait sanksi pemecatan, Kasat mendukung sanksi tersebut sambil menunggu putusan peradilan militer. Akan mengurus administrasinya untuk dilakukan pemecatan.
memang menurut saya ini layak karena apa yang dilakukan sudah di luar batas-batas kemanusiaan. Kasat juga memohon maaf kepada pihak keluarga akibat ulah oknum anggotanya yang telah mencoreng nama institusi TNI Angkatan Darat. Dari Garut, Jawa Barat, II Solihin, iNews melaporkan. Sebelum menemui keluarga Handi Saputra, Kepala Staf Angkatan Darat juga mengunjungi rumah Salsabila di Desa Ciaro, Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kepada Suryati dan Jajang, orang tua Salsabila, Dudung dengan didampingi sang istri menyampaikan bela sungkawa atas peristiwa yang menimpa gadis berusia 14 tahun tersebut. Rombongan Kepala Staf Angkatan Darat juga menyempatkan diri berziarah dan menaburkan bunga di makam Salsabila. Orang tua Salsabila mengaku telah mengikhlaskan kepergian putri mereka. Pihak keluarga pun menyerahkan sepenuhnya proses hukum para pelaku kepada pihak yang berwenang. Ya, soal itu mah saya serahkan ke yang berwenang. Soalnya saya nggak tahu masalah hukum, nggak ngerti Pak. Itu aja. Sangat bahagia. Sebelumnya Handi dan Salsabila ditemukan tewas di aliran Sungai Serayu, Banyumas, Jawa Tengah pada 11 Desember lalu. Keduanya dibuang di Sungai Serayu setelah menjadi korban tabrak lari di Nagrek, Jawa Barat pada 8 Desember 2021 oleh 3 oknum TNI. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus kecelakaan 2 sejoli di Nagrek yang berakhir dengan upaya penghilangan korban membuat masyarakat geram. Panglima TNI menginstruksikan para pelaku dipecat dan dipidana penjara seumur hidup. Video amatir berdurasi sekitar 6 detik menjadi salah satu bukti yang menyingkap kasus kecelakaan pasangan Handi Saputra dan Salsabila yang sepeda motornya ditabrak pelaku di Nagrek, Jawa Barat. Alih-alih membantu membawa korban ke rumah sakit, minibus hitam pelaku justru tancap gas ke arah Limbangan, Garut. Duduk, terus kedengaran suara kencang, kelihatannya cuma motor doang. Pas keluar udah ada di dalam kendaraan itu korban di bawah. Kalau yang nyetirnya nggak ngelihat gitu. Kelihatan yang keluar 4 orang. Jadi di bawah mobil aja langsung. Ke arah mana? Di bawahnya ke arah Garut. Setelah dinyatakan hilang selama 10 hari, jenazah Handi Saputra dan Salsabila ditemukan terpisah 5 km di Sungai Serayu, Cilacap, dan Banyumas, Jawa Tengah. Hasil otopsi tim dokter kepolisian menyebut penyebab kematian Handi Saputra karena saluran pernapasan dan paru-paru kemasukan air dan pasir. Sedangkan korban perempuan Salsabila tewas di tempat kejadian kecelakaan dengan indikasi adanya luka di bagian kepala serta patah tulang leher. Hasil otopsi ini menyingkap bahwa kedua korban sama sekali tidak mendapat tindakan pengobatan, terutama korban Handi Saputra yang dibuang ke sungai masih dalam keadaan hidup. Kalau yang pria atau yang laki-laki, waktu kita periksa dengan lengkap luar dan dalam, kita temukan tanda-tanda pasir atau air sungai di saluran nafas sampai paru-paru. Jadi itu membuktikan waktu dia dibuang, dia masih dalam keadaan hidup atau mungkin memang tidak sadar. TNI akhirnya mengungkap 3 oknum prajuritnya yang diduga menjadi penabrak sejoli Handi dan Salsabila dan tega membuang korbannya di Sungai Serayu, Jawa Tengah. 3 oknum anggota TNI Angkatan Darat itu adalah Kolonel Infantri P yang bertugas di Korem Gorontalo, Kodam Merdeka, Kopral 2DA bertugas di Kodim Gunung Kidul, Kodam Diponegoro, Kopral 2A bertugas di Kodim Demak, Kodam Diponegoro. Betul, sesuai dengan perintah dari pimpinan TNI dan pimpinan Angkatan Darat, tadi Bapak Kepala Staf Angkatan Darat sudah menyampaikan bahwa penegakan hukum tidak pandang bulu. Siapapun, apapun pangkatnya yang melakukan tindak pidana akan mendapatkan ganjaran yang setimpal sesuai dengan hukum yang berlaku di negara ini. Selain ancaman pidana, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menginstruksikan sanksi pemecatan terhadap 3 oknum prajurit yang diduga menabrak sejoli di Nagrek dan membuangnya di Sungai Serayu. Sementara jenazah kedua korban telah dimakamkan oleh pihak keluarga.
Jenazah Handi Saputra dimakamkan di Desa Cijolang, Kabupaten Garut. Isak tangis keluarga mengiringi pemakaman Handi. Pihak keluarga sangat terpukul atas peristiwa yang menimpa Handi. Sementara jenazah Salsabila yang merupakan kekasih Handi dimakamkan di Desa Ciaro, Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Dokumen kependudukan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menjadi bungkus gorengan dan viral di media sosial. Dokumen itu mencakup nomor induk kependudukan dan sejumlah data pribadi Susi Pujiastuti. Inilah foto yang diunggah oleh salah satu pengguna akun Twitter yang menunjukkan surat keterangan perekaman IKTP milik Susi Pujiastuti. Dokumen kependudukan itu ditemukan warga digunakan sebagai bungkus gorengan. Tertulis, dokumen ini diterbitkan Kecamatan Pangandaran pada tahun 2014. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mengaku bingung setelah mengetahui dokumen kependudukannya menjadi bungkus gorengan. Susi mempertanyakan harus mengadu kemana jika dokumen pribadinya tersebar seperti ini. Dalam unggahan yang sama, Susi menekankan ada masalah perlindungan data pribadi di negeri ini. Sementara itu, insiden ini juga menuai respon dari masyarakat luas. Komentar dan kritik masyarakat membanjiri kolom balasan dari cuitan di akun Twitter pribadi Susi Pujiastuti. Mereka mempertanyakan persoalan perlindungan data pribadi dan semakin meragukan keamanan data masyarakat Indonesia. Seperti apa awal mula dokumen kependudukan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menjadi bungkus gorengan? Saat ini kami sudah bersama Camat Pangandaran, Yadi Setiadi. Selamat sore, Pak Yadi. Selamat sore. Baik, Pak Yadi, muncul di publik ini menjadi viral di media sosial dokumen milik Susi Pujiastuti. Dikeluarkan oleh Kecamatan Pangandaran. Sebenarnya seperti apa awal mulanya? Itu kejadian pada tahun 2014, jadi sudah sangat lama sekali. Kemungkinan pada waktu itu Ibu Susi mengajukan permohonan pembuatan KTP, dan yang kita ketahui bahwa untuk mengajukan permohonan KTP itu menggunakan fotokopi KK. Kalau kelihatan itu dokumennya dokumen asli dari kecamatan yang dikeluarkan oleh kecamatan pada waktu itu. Baik, artinya betul ya yang viral di media sosial merupakan dokumen asli dan resmi yang dikeluarkan oleh Kecamatan Pangandaran? Kelihatannya betul, nomor registernya ada. Itu karena kalau melihat capnya cap basah dan ada fotonya foto asli. Kemudian barangkali sudah ditelusuri Pak, mengapa bisa tercecer, kemudian bisa atau tersebar ke publik seperti itu? Saya sudah melaksanakan briefing dengan staf tadi pagi, sudah mengecek kepada teman-teman semua yang memegang pada pengajuan KTP. Kalau di kecamatan yang ada itu hanya fotokopi KK dan registrasi. Kalau yang aslinya itu ada yang di pemohon. Baik, artinya kalau dokumen yang tersebar viral ini sebenarnya siapa yang pegang? Sebenarnya seharusnya ada di pemohon, seharusnya. Tapi yang jelas di kecamatan tidak ada arsip dokumen tersebut. Di kecamatan tidak ada arsip dokumen tersebut, artinya seharusnya dokumen itu pemohon yang memegang. Iya, asli. Yang aslinya ada di pemohon. Kalau yang di kecamatan, Pak, dokumen apa saja yang disimpan oleh kecamatan? Fotokopi KK dan registrasi yang ada di kecamatan. Oke, saya ingin bertanya Pak Yadi, apakah kejadian ini baru pertama kali terjadi di Kecamatan Pangandaran atau sebelumnya pernah terjadi kebocoran dokumen seperti ini? Ini baru pertama kali, cuma mengenai kasus Ibu Susi sebenarnya tahun 2019 sudah ada. Itu juga muncul, sama gambarnya yang ini juga sama gitu. 2019? Iya, 2019 pernah muncul berita ini. Dokumen yang sama? Dokumen yang sama. Baik, kemudian adakah langkah yang dilakukan oleh Kecamatan Pangandaran, Pak, minimal untuk meminimalisir kebocoran data-data atau berkas-berkas yang penting seperti ini? Ya, kami sudah mewanti-wanti kepada teman-teman untuk
supaya tidak data pribadi atau data kependudukan ini tidak sampai bocor keluar. Kalau memang itu tidak terpakai karena kami tidak ada penghancur kertas, itu bisa dibakar gitu sebenarnya kalau kondisinya memang tidak terpakai. Baik, satu lagi Pak Yadi, apakah masyarakat bisa melaporkan kebocoran data pribadi miliknya ke kecamatan? Kalau masalah laporan bisa saja ke kecamatan, tapi mungkin kami tindak lanjutnya juga nanti kemana, apakah yang bocornya itu ada di mana, gitu. Karena semua data sekarang mungkin hampir semua ada lah, gitu ya. Karena kalau ke kecamatan, apakah itu nanti kebocorannya di kecamatan atau bukan? Kalau hanya laporan, nanti silakan saja ke kecamatan, nanti kita tindak lanjuti, gitu. Baik. Terima kasih Pak Yadi, Camat Pangandaran sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore. Pemirsa, bagaimana peluang Timnas Indonesia di final AFF 2020 menghadapi Thailand? Kami akan membahasnya usai jeda berikut. Tetaplah di iNews Sore.